Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, kesehatan kepada kita sehingga kita tetap bertemu dalam pembelajaran akidah kelas 5, yaitu dengan materi iman kepada hari kiamat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi kita diberi oleh Allah kesehatan, dimudahkan dalam menerima pembelajaran di rumah. Anak-anakku sekalian, hari kiamat adalah hari akhir, yaitu di mana berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di bumi, atau seluruh alam akan hancur di mana terjadinya hari kiamat. Dan tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Yang jelas bahwa kita sebagai umat Islam mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan pasti akan tiba. Dan itu termasuk di dalam rukun iman yang kelima, yaitu mempercayai akan datangnya hari kiamat. Secara istilah, iman kepada hari kiamat itu yaitu adanya keyakinan, kepercayaan seseorang yang ditetapkan di dalam hati dan diucapkan dengan lisan atau lidah dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Beriman kepada hari kiamat yaitu bahwa kita percaya bahwa sesungguhnya alam semesta dan segala isinya nanti akan mengalami kehancuran, akan mengalami kefanaan atau kemusnahan di seluruh alam semesta ini. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari nama-nama lain dari hari kiamat. Ini kita akan belajar 5 nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama yaitu hari pembangkitan atau disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yang kedua yaitu hari pengumpulan atau disebut dengan Yaumul Mahsyar. Yang ketiga yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Yang keempat adalah hari pembalasan atau disebut juga dengan Yaumul Jaza. Sedangkan yang kelima adalah hari terakhir atau disebut dengan hari akhir. Itu nama-nama lain dari hari kiamat. Anak-anakku, hari kiamat itu terbagi kepada 2, yaitu kiamat sughra dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu hancurnya sebagian dari alam. Misalnya ada gempa bumi. Dulu pernah di Jogja terjadi gempa bumi yang cukup besar. Kemudian tanah longsor. Kemudian tsunami. Itu adalah kiamat sebagian. Jadi disebut dengan kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua adalah
kiamat kubro atau kiamat besar atau kiamat yang sesungguhnya, di mana akan hancurnya seluruh alam beserta isinya. Seperti dalam firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Arti dari surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 tadi yaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang ditanggungnya. Itu arti dari surat Al-Zalzalah ayat 1 dan ayat kedua. Kemudian akan jadi pertanyaan ya kepada kita semua. Kapan sih sebenarnya akan terjadi hari kiamat? Tidak ada satupun yang akan tahu kapan akan datangnya atau terjadinya hari kiamat. Yang kita ketahui hanyalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah akan munculnya Dajjal. Yang kedua, munculnya binatang melata di bumi atau dabatul ard. Yang ketiga adalah matahari akan terbit dari barat. Yang keempat akan merajalelanya kebodohan. Yang kelima, tersebarnya perzinaan. Sedangkan yang keenam, minuman keras atau khamar adalah menjadi minuman kebanggaan. Yang ketujuh, gaya hidup yang berfoya-foya dan sikap yang takut akan mati. Itu anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa hari kiamat adalah hari di mana akan berakhirnya seluruh kehidupan atau berakhirnya seluruh alam. Tidak satu pun manusia yang akan tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Untuk itu, kita marilah berbanyak beramal soleh dan berbuat kebaikan. Anak-anakku, kalian juga akan dapat tugas ya. Dibaca bukunya, kemudian diisi tabel tanda-tanda hari kiamat kecil dan hari kiamat besar. Selamat belajar, sehat selalu. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.